Duduklah bersama orang-orang miskin, orang soleh dan ulama, karena mereka adalah cermin yang akan memantulkan cahaya kebaikan dalam hidup kita. Hindarilah duduk bersama orang kaya yang cinta dunia, penguasa yang keras hati, wanita yang tak terjaga, anak kecil yang membuat kita lalai, dan orang fasik yang berani melanggar perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya, luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, dalam nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abu Thayyib yang kemudian diabadikan oleh Syekh Nawawi dalam karyanya yang termasyhur Nasaihul Ibad, terdapat 8 golongan manusia yang jika kita duduk bersama mereka akan membawa dampak yang berbeda-beda pada hati, jiwa, dan kehidupan kita. Golongan pertama yang disebut adalah mereka yang berada di puncak kekayaan duniawi. Sesungguhnya siapa saja yang memiliki untuk mendekatkan dirinya kepada orang-orang kaya, maka Allah akan menambahkan rasa cinta dunia dalam hatinya. Cinta dunia ini ibarat api dalam sekam, membakar secara perlahan namun pasti, hingga tak tersisa kecuali keinginan yang tak pernah terpuaskan. Dan ironisnya, mereka yang terbakar oleh cinta dunia belum tentu merasakan kekayaan sejati, sebab harta yang melimpah tak selalu sejalan dengan rasa puas dan qanaah. Ada di antara mereka yang berlimpah harta, namun hatinya tetap rakus dan tak mengenal kata cukup. Namun sebaliknya, betapa banyak orang yang miskin harta, namun kaya hati. Mereka cukup dengan apa yang Allah berikan, dan inilah kekayaan sejati yang tak ternilai harganya. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ginan nafs, kekayaan hati. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang miskin. Sungguh siapa saja yang duduk bersama mereka, Allah akan menanamkan dalam hatinya rasa syukur dan kerelaan atas apa yang telah diberikannya, baik itu sedikit maupun banyak. Orang yang demikian adalah mereka yang telah menemukan kunci kebahagiaan sejati. Karena harta yang paling berharga bukanlah tumpukan emas dan perak, melainkan rasa cukup yang mengalir dalam sanubari. Orang kaya yang merasa cukup memang baik, tetapi lebih mulia lagi orang miskin yang qanaah, yang dengan segala keterbatasannya tetap merasa cukup dan bahagia dengan apa yang ada. Kemudian selanjutnya kita diajak untuk merenungi bahaya yang mengintai jika kita terlalu dekat dengan para penguasa. Mereka yang duduk bersama penguasa cenderung akan mengalami pengerasan hati, hilangnya simpati dan empati terhadap sesama. Kerasnya dunia politik dan kekuasaan seringkali membentuk hati jauh dari kata kelembutan, hati yang tak mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Alangkah indahnya jika kita menemukan seorang penguasa yang lembut hatinya, yang mudah tersentuh oleh penderitaan rakyatnya, yang air matanya mudah mengalir ketika melihat ketidakadilan. Penguasa seperti inilah yang dinantikan di tengah bangsa kita. Penguasa yang tidak hanya bijak dalam keputusan, akan tetapi juga berperi kemanusiaan dalam tindakan. Golongan yang keempat adalah wanita. Sesungguhnya siapapun yang terlalu sering duduk bersama wanita, Allah akan menambahkan syahwat dalam dirinya. Nafsu syahwat pada dasarnya adalah fitrah manusia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika tidak dikendalikan, nafsu ini dapat berubah menjadi malapetaka yang menghancurkan diri sendiri dan juga orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kendali dan batasan dalam interaksi agar nafsu tersebut tetap berada dalam koridor yang diizinkan oleh syariat. Selanjutnya, Syekh Abu Thayyib menyinggung mereka yang sering duduk bersama anak-anak kecil.
Seseorang yang sering duduk bersama anak kecil, maka keinginannya untuk bermain akan semakin bertambah. Bermain adalah dunia mereka yang masih polos dan belum terbebani tanggung jawab kehidupan. Namun bagi orang dewasa, bermain tanpa batas hanya akan menambah kealpaan dan mengurangi kewaspadaan. Ada waktunya bermain dan ada pula waktunya untuk meninggalkan segala bentuk kesenangan dunia demi mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang keenam yang disinggung oleh beliau adalah mereka yang berstatus fasik. Fasik adalah orang yang melanggar perintah agama namun masih beriman kepada Allah. Siapapun yang sering bergaul dengan orang-orang fasik, maka akan bertambah keberaniannya dalam berbuat dosa. Kehadiran orang fasik dalam hidup kita laksana racun yang perlahan namun pasti merusak keimanan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk berhati-hati dalam memilih teman duduk, karena teman yang buruk akan menyeret kita ke dalam jurang kehancuran. Berbeda dengan golongan-golongan sebelumnya, mereka yang duduk bersama orang-orang saleh akan merasakan peningkatan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti halnya bunga yang tumbuh di taman yang subur, seseorang yang berada di lingkungan yang baik akan tumbuh menjadi pribadi yang baik pula. Orang soleh adalah mereka yang sibuk memperbaiki diri dan berusaha untuk menjadi hamba yang taat. Mendekat kepada mereka akan menulari kita dengan semangat kebaikan dan ketakwaan. Golongan yang terakhir adalah golongan yang paling mulia untuk kita dampingi, yakni para ulama. Ulama adalah pewaris para nabi, dan barang siapa yang sering bergaul dengan mereka, maka akan bertambah ilmu dan amalnya. Amal adalah buah dari ilmu, dan ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tak berbuah. Ulama adalah gudang ilmu yang tak pernah habis, dan siapa saja yang mendekat kepada mereka akan senantiasa mendapatkan pencerahan dan petunjuk dalam meniti jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebagai seorang muslim yang beriman, hendaklah kita memilih teman duduk dengan bijaksana. Duduklah bersama orang miskin, orang saleh, dan ulama, karena mereka adalah cermin yang akan memantulkan cahaya kebaikan dalam kehidupan kita. Hindarilah duduk bersama orang-orang kaya yang cinta dunia, penguasa yang keras hati, wanita yang tak terjaga, anak kecil yang membuat kita lalai, dan orang fasik yang berani melanggar perintah Allah. Dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, dan lebih siap ketika menghadapi kehidupan yang penuh ujian ini. Wallahu a'lam. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.